billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna musliman lak wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Bunda-bunda yang dicinta Allah, untuk pertama dan utama sekali kembali kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak kasih sayang dan rahmat yang Allah curahkan kepada kita, sehingga kita dimudahkan langkah kaki kita dan ayunan tangan kita untuk menghadiri majelis yang dapat mempersiapkan diri kita untuk pulang ke kampung halaman kita, yaitu kematian. Kita sampaikan kemarin, jangan sampai di usia sudah semakin tua ini semakin banyak mengurus orang, tapi kita lupa mengurus diri kita sendiri, mempersiapkan diri kita untuk menuju pulang ke kampung halaman kita. Apalagi kemarin kita sudah berkurban, semoga kurban-kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling penting dari berkurban tersebut dapat menurunkan sifat bahimiyah yang ada di dalam diri kita. Bu, ibu masih ingat 4 sifat dosa yang mendorong seseorang itu melakukannya? Coba satu orang persentase dulu. Ada 4 sifat yang dimiliki oleh manusia yang mendorong dia melakukan dosa. 4 ini terus diputar-putar, Bu. Itulah yang membuat kita melakukan dosa. Jadi salah satunya dengan berkurban itu bisa mengurangi sifat bahimiyah. 1. Ya, buka catatan berapa tahun yang lalu, Bu? Tahun lalu. Apa definisi rububiyah tuh? Sifat apa? Sifat ketuhanan, dalam kurung sifat keakuan. Apa yang didorong dari sifat rububiyah nih? Sifat apa? Sombong, ego, apalagi, Bu? Ria. Pokoknya kalau ada unsur aku tuh, itu sifat apa? Nah, ini tinggi, Bu. Ibu sifat rububiyahnya tinggi enggak? Yang enggak bilang tinggi itu tawaduk dia tuh, Bu. Tinggi nih, bukan ada lagi, Bu. Coba aja Ibu kalau ngomong sama suami, jangan macam-macam ya Pak. Kalau bukan mama, istri, papa nih, entahlah, nggak akan kayak gini hidup kita. Itu rububiyah tuh, Bu. Kalau nggak aku yang menghidupkan kajian sakofah nih kan, sedikit yang datang. Kalau nggak aku yang berkoar-koar, merasa senioritas, termasuk saya nih. Ini orang-orang publik ini rububiyahnya tinggi deh, Bu. Ketua majelis taklim, Bu RT, Bu RW, itu tinggi tuh. Jangan marah Ibu ya. Ini namanya rububiyah. Harus kita ingat-ingat ini, Bu. Karena ilmu ini bermanfaat seumur hidup. Itu terus yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, sifat syaitoniyah. Benar? Berarti apa? Sifat syaiton yang kita miliki. Makanya manusia ini ciptaan Allah yang sempurna. Sifat Allah dia ada. Kan? Sifat syaiton dia ada. Coba lahirkan dari sifat syaitonnya ini apa saja sifatnya? Adu domba, menghasut, apalagi ini? Fitnah, oke. Nah, semacam itulah. Jadi kalau ada orang ngasut-ngasut, itu berarti sifat syaitaniyahnya itu yang tinggi. Nggak usah lagi ngaji situ tuh.
Kayak gitu tuh, kayak gitu ya. Itu namanya sifat syaitoniyah. Kita sifat syaitoniyah ini tinggi nih Bu, dengan suami. Sering nggak ibu ngasut bapak? Membuat baik suami nggak jadi, dihasut istrinya. Kayak Abu Lahab aja terhasut oleh istrinya kan? Nah, bahaya perempuan ibu ya. Yang ketiga sifat, ini dia yang bisa dikurangi lewat kurban. Apa bahimiyah tuh? Bahimiyah namanya sudah bahim. Bahimatul an'am, kebinatangan. Nah, apa? Kebinatangan. Kalau binatang berarti identiknya dengan hawa nafsu. Coba Bu, nafsu mata, nafsu perut, nafsu kemaluan. Kalau belanja tuh nafsu apa? Cuci mata ya. Makanya ibu bilangnya gitu kan? Yuk kita ngomong yuk, ngapain? Cuci mata. Itu berarti apanya Bu? Bahimnya. Makanya kita berkorban itu supaya sifat hawa nafsu itu menurun. Tapi kadang-kadang ini nggak ngaruh sama kita. Sehabis dari kurban nih aja nafsu makan kita. Ya. Kadang-kadang berlebihan. Kalau itu kebutuhan nggak apa-apa Bu, ini dibuang. Ya. Beli tapi nggak dihabiskan. Nah, ini bahimiyah ya. Insya Allah dengan berkorban turun. Yang keempat apa Bu? Sifat sabaiyah. Apa ini Bu? Nah, sifat kebuasan. Tadi cuma binatang ya. Sekarang kebuasan. Mana parah? Parah buas kan? Nah, yang lahir dari sifat ini apa? Marah, dendam. Tuh. Kalau orang marah, orang dendam ini kan emosinya nggak bisa ditahan. Makanya orang yang sampai memukul, membunuh, itu berarti sifat sabaknya. Bukan bahimiyah lagi. Sabaiyah. Marah, lama-lama memukul. Lama-lama membunuh. Orang-orang sabaiyah. Kira-kira ini 4 ini Bu, kita punya di dalam diri kita. Yang nggak punya malaikat dia tuh. 4-4-nya punya, cuma persentasenya beda. Tapi dalam Tazkiyatun Nafs, kitab Said Hawa mengatakan wanita itu paling tinggi itu sifat rububiyahnya dan kadang-kadang sabaiyahnya disusul dengan sabaiyah. Betul apa enggak Bu? Bahimiyah pun dia juga ya. Semuanya kayaknya. Memang semuanya Bu. Nah, ya. Astagfirullahaladzim. Insyaallah dikit-dikit kita memperbaiki diri. Selanjutnya mari sama-sama kita kirimkan salat beserta salam kepada kedua kita, kepada Nabi junjungan alam kita, kepada seorang Nabi yang menjadi suri tauladan di dalam kehidupan kita, seorang Nabi yang aktivitasnya dinilai ibadah di sisi Allah, dan seorang Nabi yang sudah mengajarkan Islam secara kafah kepada kita tentang ibadah, tentang ekonomi, tentang masyarakat, ya, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad allazi yukhrijun nas minaz zulumati ilan nur wa ila siratil mustaqim. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Rasulullah yang telah mengangkat derajat kita dari alam kebodohan kepada alam terang-terang yang kita rasakan pada hari ini. Baik, Ummahat, supaya tidak memperpanjang mukadimah, kembali kita ikhlaskan niat kita. Semoga majelis ini majelis yang dapat mengecas keimanan kita dan majelis yang dapat menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ikhlaskan niat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hari ini belum saya kaji fikihnya ya Bu, insya Allah pekan depan. Karena kita kalau ngaji itu bagusnya sesuai dengan momen supaya ada ruhnya. Pada hari ini kita akan mengulang kembali tentang sirah 2 wanita hebat. Kalau kemarin kan Idul Adha itu yang dikajinya hanya Ismail, Ibrahim, ya kan Bu? Siti Hajar, Siti Sarahnya tuh cuma sedikit kan dikupas. Maka hari ini kita akan coba mengupas. Semoga ini menjadi fakta biru yang ulil absar, menjadi pelajaran berat besar bagi kita sebagai seorang wanita. Jangan sampai ibu merasa ibu yang paling baik, ibu masalah yang paling sabar, ibu yang mengatakan ibu sudah semakin tawakal,
ada wanita-wanita hebat yang menjadi rujukan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Silahkan baca 2 menit cerita tentang Siti Sarah dan Siti Hajar, biar ibu punya bahan. Harus sering diulang-ulang nih Bu ya, karena akan diabadikan di dalam Al-Quran, Al-Qasas. Makanya Al-Quran itu menceritakan tentang kisah-kisah itu, semoga bisa diambil pelajaran. Dari 2 menit itu ibu baca, mana yang membuat ibu tertarik tentang cerita Siti Hajar dan Siti Sarah ini? Misalnya disuruh-suruh langsung aja lah cerita, oh nggak mau. Ini majelis, kita coba untuk mengupas kemampuan ibu. Sudah? 2 menit dah. Dari Bu Sri dulu, Bu Sri kasih itu. Kasih mic-nya tolong Mufid. Saya bilang yang tertarik, yang membuat ibu setelah baca 2 menit itu apa yang ada di dalam diri ibu ya. Enggak usah panjang-panjang. Saya nggak suruh ibu cerita kok, yang cerita nanti saya. Keimanan Siti Hajar yang tetap teguh pendirian. Keimanan Siti Hajar yang tetap teguh pendirian. Oke, Bu Opi. Yang nggak bisa jawab, mic-nya kasih sebelah aja, Bu. Kepatuhan pada suami. Kepatuhan kepada suaminya. Siti Sarah sabar menghadapi cobaan. Sabar menghadapi cobaan. Kita sabar nggak, Bu Elin? Ya, makanya dikembalikan ke diri kita ya. Siti Sarah menahan cemburu. Menahan cemburu. Kalau awak pantang cemburu. Ah? Iya, dia berdua nih, kan wanita hebat nih. Kesabaran, kesabaran, kawan-kawan yang bertahan. Ya jangan diborong, Bu. Sabar gitu. Lanjut belakang, Bu. Wanita yang patuh pada suami. Wanita yang patuh kepada suaminya. Apa aja sih, Deh? Akan menanti datangnya pengganti keturunan. Masya Allah, udah tua ya Bu Novi ya. Baru tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuat dan sabar dalam kesulitan. Itu untuk menasihati kita kan Bu Mawar. Kita ini sekuat apa? Perjuangan Siti Hajar. Perjuangannya. Mempunyai keteguhan iman yang kuat. Memiliki keturunan iman yang kuat, Insya Allah. Siti Hajar dia kuat tinggal di kuat ditinggal di Makkah ya, di lembah yang nggak ada siapa-siapa. Kita kuat nggak, Bu Novi? Tinggal luar kota aja luar biasa. pentingnya berharap kepada Allah. Pentingnya berharap pada Allah, tawakal. Siti Hajar merupakan budak Mesir menjadi ketua dari Iya, budak Mesir. Oke. Perjuangan seorang ibu yang bersabar dan beriman dalam menghadapi cobaan. Perjuangan seorang ibu Siti Hajar ya, bagaimana kan Mah? Umi? Keimanan seorang perempuan. Keimanan seorang perempuan. Oke, Bu Fit. Rasa manusiawi yang normal dan kecemburuan. Rasa manusiawi sih. Aku bela diri Bu Fit ya. Manusiawi ada rasa kecemburuan. Oke. Rasanya saat mau berbagi suami. Keikhlasannya saat berbagi suami. Apa tadi tiru nih, akhwat? Kita sanggup, Neng? Teladan bagi umat Islam. Tauladan bagi kita umat Islam. Oke. Kesabaran di dalam menghadapi. Oke, kemudian
ketabahan dan kesabaran Siti Hajar dalam mencari air Masya Allah, sejarah air Zam-Zam ya, ketabahannya, kegigihannya, kayak akhwat. Amanah. Bukti ketaatan kepada Allah. Jazakillah khairan. Jadi ketika berbicara tentang Siti Hajar, Siti Sarah ini ada nggak perasaan Bu? Kok jauh banget ya aku dari dia tuh? Ada Bu? Nah ini yang bagus. Tapi kalau Ibu bilang tentu ya istri Nabi, tentu dia kayak gitu, sabar, awak ini bukan Nabi, suami awak dong. Gitu. Nah itu nggak boleh tuh Bu. Nah, Insya Allah akan kita coba kembali untuk menumbuhkan ruhnya ya Bu ya. Jangan pernah bosan untuk mengkaji sirah-sirah. Meskipun setiap tahun kita kaji kan. Nah, atau mau ada yang mau cerita? Ibu-ibu ini baik kali dia. Nggak mau dikasih pahala, kasih ke saya semua ya Bu ya. Siti Sarah dan Siti Hajar. Siapa istri pertama Nabi Ibrahim? Siapa nama anak dari istri Siti Sarah? Siapa nama istrinya yang kedua? Anaknya siapa? Mana duluan lahir? Berapa usia jarak Ismail dengan Ishak? Ini baru baca tadi 12 tahun. Benar nih. 12 tahun ya Bu, gitu ya. Setelah Ismail 12 tahun baru Ishak lah. Nah, ini harus tahu sirahnya nih. Baik ibu-ibu yang dicinta Allah, kita akan coba menceritakan kisah tentang dua istri Nabi Ibrahim ini. Makanya Nabi Ibrahim itu mendapatkan gelar Nabi Ulul Azmi, yang banyak ujian, yang banyak beban dakwahnya ya, sehingga dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa Rasul Ulul Azmi Bu. Siapa saja dia? Udah lama nggak mereknya satu ya. Minim ya. Oh cara ngapain kita berpikir keren pula ya. Minim. Nanti di Muharram kita mau buat apa lagi nanti kita coba-coba aneh ya. Nah kemudian kalau kita lihat sejarah, kita ceritakan dulu Siti Sarah ya Bu. Nanti baru ketemu dengan Siti Hajar kan. Kalau kita lihat sirah manapun yang berbicara tentang Siti Sarah ini memang wanita the best of the best di zamannya. Nggak ada yang bisa menyaingi dia. Cantik, paras luar dalam. Kalau kita Bu, luar dalam pas-pasan, di dalam apa lagi? Yang gitu ya Bu ya. Mungkin maaf, cantik luar kita daripada dalam kita. Ya benar nggak Bu? Makanya kita butuh mengangkat tema tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Kita perlu datang ke majelis supaya hati kita, dalam kita tuh menjadi lebih baik. Dan Siti Sarah ini juga kaya. Kalau kita lihat sirahnya, banyak kebun. Laki-laki mana yang tidak tertarik dengan wanita seperti ini? Nyaris sempurna ya di zamannya. Maka jatuhlah pilihannya, dan begitu juga takdir yang mentakdirkan Siti Sarah, beliau menikah dengan Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim juga termasuk pemuda beruntung di saat itu ya, menemukan ya istri yang sangat luar biasa, yang solihah, yang hanif, yang cantik, luar dalam. Ternyata kalau kita lihat sejarah, pernikahan Nabi Ibrahim dan Siti Sarah ini adalah pernikahan saudara. Nah, kalau orang Arab tuh sampai sekarang tuh Bu, kalau yang kaya-kaya tuh sulit dia memberikan anak gadisnya kepada orang luar, keturunannya. Jadi ternyata ayahnya Siti Sarah ini adalah pamannya Nabi Ibrahim. Makanya mereka nikah sepupu, masih keluarga. Apa Bu Fit? Oh ya orang Pariaman tuh nak nionya tuh dong, ngajiah keluar tuh kan Bu Fit. Kalau kami ini, nah, siapa yang dapet aja lah. Kalau adat saya begitu. Kalau Pariaman luar biasa ya Bu ya, dia berusaha dulu. Nah. Kemudian Ummahat, ya menikahlah mereka. Kalau kita usut sejarahnya, pertama kali Nabi Ibrahim ini tinggalnya di Irak atau Babilonia.
Mulai hidup dengan Siti Sarah di situ, coba berdakwah, melebarkan panji-panji risalah Allah. Tapi ujian itu selalu datang dan dakwahnya tidak mulus. Sehingga Nabi Ibrahim hijrah ke Palestina. Lihat Bu, para nabi itu menyebarkan dakwah Allah itu berpindah-pindah tempat. Kalau kita ini berpindah-pindah majelis aja. Ya kan Bu? Hari ini halaqah di Sakofah. Besok Oma halaqah di mana aja? Besok Musri halaqah di mana? Kita cuman pindah-pindah aja ya. Pindah-pindah taklim itu pun sulitnya luar biasa. Tapi Nabi Ibrahim bagaimana? Dia merintis dakwah Allah, tak diterima, pindah daerah. Mana yang memungkinkan untuk dia diterima? Nah, sampailah di Palestina, kita berharap lebih baik. Ternyata sama juga Bu. Warga Palestina Yerusalem saat itu suka menyembah berhala, bintang. Nabi Ibrahim itu terkenal kan, bapaknya saja pembuat berhala kan Bu. Nah, ya. Akhirnya Nabi Ibrahim dan Siti Sarah bilang begini, gimana nih dakwah Allah ini? Ketika kita di Irak seperti ini, ketika di Palestina seperti ini, menaruh harapan besar. Kita coba yuk pindah ke kota Mesir. Nah, biar Ibu tahu rentetan dakwahnya Nabi Ibrahim. Nabi yang dijuluki bapaknya para nabi, nabi yang keluarganya beriman ya. Pindah ke Mesir dengan harapan Mesir itu lebih baik dan menjanjikan untuk dakwah Allah. Ternyata ketika Siti Sarah dan Nabi Ibrahim pindah ke Mesir, lebih parah ibu-ibu dicinta Allah. Karena saat itu Raja Mesir dipimpin oleh Fir'aun yang sangat suka dengan wanita, yang kerjaannya kalau ada sedikit wanita cantik dijadikannya selirnya. Bahkan dia suruh suaminya dan istrinya itu bercerai untuk mendapatkan perempuan tersebut. Sudahlah suka perempuan, zalim terhadap rakyat, sehingga sulit untuk berdakwah di kota Mesir saat itu. Tetapi karena kita tahu Siti Sarah ini adalah wanita tercantik di saat itu, terdengarlah di telinga raja ada wanita yang baru datang ke Mesir, cukup cantik dan anggun. Maka raja memerintahkan para prajurit untuk mencari dan membawa Sarah ke istana. Ya, karena penasaran kan, cantik raja, cantik. Akhirnya raja memerintahkan kepada bawahannya, prajuritnya untuk membawa Siti Hajar ke istana. Astagfirullah. Siti Sarah ke istana. Kemudian dibawalah tentu satu paket dengan Nabi Ibrahim. Siti Sarah sudah merasa, wahai Nabi Allah, bagaimana ini aku? Nabi Ibrahim sempat galau Bu, istrinya loh Bu mau dinodai oleh raja, bayangkan. Terus Nabi Ibrahim bilang apa sama istrinya? Pasti Allah menolong kita. Sudah tahap seperti itu ya, tawakalnya. Pergilah ke istana. Setelah datang Siti Sarah, bertemulah raja tersebut kepada Siti Sarah. Ternyata jatuh hati ketika melihat keindahan dan kecantikan para wajah dari Siti Sarah ini. Maka dia menginginkan Siti Sarah dan menyuruh dayang-dayangnya atau prajuritnya atau suruhannya untuk mendandani Siti Sarah ini agar lebih cantik lagi sebelum dinodai. Sampai Raja Fir'aun itu kan, kalau Raja Mesir itu namanya Fir'aun ya Bu, panggilannya. Kalau rajanya kan ada berapa tuh? Nah, kalau ini berbeda pendapat. Kalau saya baca sirahnya, ada yang menamakan Amru bin Amru al-Qais, ada yang mengatakan nama rajanya bukan itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang penting kita tahu panggilan rajanya Fir'aun. Kemudian ya, setelah didandani, kemudian Nabi Ibrahim ditanya oleh raja, kamu siapanya? Maka Nabi Ibrahim tidak menjawab bahwasanya dia adalah suaminya.
Kalau dijawab oleh Nabi Ibrahim dia adalah suaminya, dia nggak segan-segan Bu membunuh, menceraikan, memisahkan dan sebagainya. Maka Nabi Ibrahim menjawab, aku adalah saudara sepupunya. Kenapa Bu? Ya memang nggak bengak sih. Saya gurau aja. Memang betul kan Bu ya? Tapi kan juga suaminya kan. Tapi memang Nabi Ibrahim nggak bohong. Akhirnya raja diam. Sudah semakin cantik lah. Mulailah Fir'aun ini memainkan aksinya. Dia punya satu ruangan yang digunakan untuk menodai wanita-wanita cantik tersebut. Masuk ke ruangan tersebut, coba bagaimana perasaan Siti Sarah ketika itu ibu cinta Allah. Ingin dinodai kehormatan dirinya, maka dia mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, aku ini adalah hamba-Mu yang beriman kepadamu dan beriman kepada Nabi-Mu, dan aku adalah selalu menjaga kehormatan diriku. Jangan sampai ya Allah Kau biarkan orang tersebut merusak kesucianku. Itu doa yang indah yang diucapkan oleh Siti Sarah kepada Allah. Coba garis bawahi. Sebesar apa Raja Fir'aun itu menzolimi dia, ingin memperkosa, ingin meminta kehormatan dirinya. Tapi Siti Sarah tidak ada mendoakan keburukan terhadap Fir'aun ini. Kita kalau ada orang yang zolim dengan kita, doa kita bisa nggak ibu kayak gini Bu? Doa ibu gimana? Kalau ibu jadi Siti Sarah lah, apa ibu doa waktu itu? Matikan tolong Fir'aun tuh ya Allah, cabut nyawanya Allah. Gitu kan Bu doa kita kan? Ketika ada, begitu juga dengan orang-orang yang menzolimi ibu. Bisa nggak ibu ketika ada orang menzolimi kita doanya yang baik ya Allah. Kita nih sekarang jadi baik nih ya. Salah satunya tuh Bu, karena orang yang kita zolimi mendoakan kebaikan tentang diri kita kepada Allah. Jangan sepele. Mungkin kita menjadi hamba Allah yang taat nih, menjadi hamba Allah yang lisan kita kalau dijaga oleh Allah. Itu mungkin karena doa-doa orang yang kita zolimi. Misalnya Mulia tersinggung dengan saya gitu, dengan lisan saya. Mulia doa sama Allah, ya Allah, keluarkan dari lisan Ustazah itu perkataan yang baik, perkataan yang penuh dengan hikmah dan mau'izah ya Allah, perkataan yang sejuk dan tidak menyakiti hati orang, karena beliau tersakiti dengan saya gitu. Kemudian lisan saya ini jadi baik gitu. Berhati-hati ngomong, mungkin itu dari doa baik dari Bu Lia kepada saya. Tapi lihat Siti Sarah ini Bu, nggak ada dia mendoakan keburukan untuk Fir'aun. Coba dia minta kepada Allah, aku ini orang beriman kepadamu ya Rabb, aku juga beriman kepada Nabi-Mu dan aku selalu menjaga kehormatan diriku. Bertawasul kan doanya? Benar nggak sih? Tawasul kan? Menjual kepada Allah, aku ini beriman kepadamu, aku ini beriman kepada Nabi-Mu dan aku ini selalu menjaga kehormatan diriku. Maka jangan kau biarkan laki-laki itu ya mengambil kesucianku ya Rabb. Setelah itu Bu, apa yang terjadi? Ketika Fir'aun ingin menodai Siti Sarah ini, tiba-tiba kayak ada yang mencekik dia. Bukan Siti Sarah. Dan kemudian kakinya meronta-ronta. Habis itu hilang. Begitu Allah menjaga kesucian diri hamba yang menjaganya. Ya. Kemudian ingin lagi dinodai, hilang lagi. Datang lagi, hilang lagi. Sampai 3 kali Fir'aun ingin menodai Siti Sarah, tidak berhasil. Sehingga dia marah kepada prajuritnya. Wahai prajurit, kalau bahasa kita gitu, perempuan seperti apa yang kalian kasih kepada aku? Setan dari. Nah, saking kesalnya dia Bu, tidak bisa merusak kehormatan diri Siti Sarah. Padahal setan dia kan Bu. Akhirnya keluarlah Fir'aun tanpa mendapatkan apa-apa. Masya Allah ya Bu, semoga kita dijaga oleh Allah seperti Siti Sarah ini. Amin ya Rabbal alamin. Kemudian keluar, baru tumbuh rasa ta'ajub Fir'aun ini kepada Siti Sarah.
Ini pasti bukan perempuan biasa. Kan gitu Bu ya. Sekian banyak perempuan, tidak ada yang gagal gitu. Aku raja loh kan gitu. Tapi kenapa pas giliran Siti Sarah ini ya sulit dia untuk merusak kehormatan dirinya. Maka ya takut juga Raja Fir'aun, akhirnya dia suruh pergi. Udah, pulanglah kalian. Silakan tinggalkan istana ini. Jadi saking takjubnya, maka Fir'aun menghadiahkan seorang budak kepada Siti Sarah. Nih, aku kasih nih, ambillah budak ini. Ya. Kenapa boleh ya? Ya itu dia. Ya jadi Siti Hajar itu datang, ya bukan datang-datang gitu aja Bu. Ya, diberikan oleh Raja Fir'aun hadiah kepada Siti Sarah. Ya, karena itu tadi. Ya hadiah ternyata begitu kan. Nah, itu sekedar dari Allah Bu ya. Nah, mari budak itu yang bernama Siti Hajar. Itu asal mulanya Siti Hajar datangnya Bu ya. Siti Hajar ini kalau Ibu baca sirah macam-macam. Cuman kita ambil sirah yang paling sahihnya itu dia bukan budak yang miskin, bukan gak cantik, ya, bukan rendahan. Bahkan sirah yang paling sahih itu Siti Hajar ini adalah anak raja. Ya Bu ya. Yang kalah perang dengan Fir'aun ini sehingga dia tertawan. Nah, tertawan. Jadi raja. Itu anak raja, bukan sembarangan. Nah, sekarang mereka hidup berapa Bu? Bertiga. Tadi itu kan ayat yang dibaca Umi tadi hamba sahaya tuh kan. Nah, tapi ini ayat ini udah gak ada lagi ya. Sudah dinasihkan. Khodimat kita bukan hamba sahaya. Nah, gak ada lagi sekarang budak. Kemudian Bibi dicinta Allah, setelah mereka bertiga, apa kata Nabi Ibrahim kepada Siti Sarah? Kayaknya kita nggak bisa hidup di Mesir ini lagi. Raja Fir'aun yang tidak membackup, yang zolim terhadap rakyat, dan dakwah kita pun tidak berkembang. Ya. Akhirnya apa Bu? Kembalilah lagi Nabi Ibrahim, Siti Sarah, Siti Hajar kemana? Palestina. Ya Allah, beberapa kali itu Irak, Palestina, Mesir, balik lagi Palestina. Begitu perjuangan dakwah Nabi Ibrahim. Kemudian sampai di Palestina, ya, ibu yang dicinta Allah, ya, mulailah Nabi Ibrahim, Siti Sarah, Siti Hajar hidup rukun. Siti Hajar ini masih menjadi budak Siti Sarah. Ya, lama kelamaan ibu yang dicinta Allah, berkembangnya dakwah Nabi Ibrahim di Palestina, dan Nabi Ibrahim semakin tua, Siti Hajar semakin tua, yang mereka diberi ujian oleh Allah belum memiliki keturunan. Itu dia Bu, belum dimiliki keturunan. Ya, kemudian ya berdoa. Nabi Ibrahim selalu berdoa kepada Allah, minta keturunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim ini minta keturunan bukan untuk kepingin dapat anak untuk ngapain gitu. Cuman dia berharap kalau dia punya keturunan bisa mengestafetkan dakwah dari suku Kan'an. Ya kan Bu? Siapa yang akan meneruskan risalah dakwah ini kalau Nabi Ibrahim meninggal? Sudah tua. Doa terus, ya Allah berikan aku keturunan. Kemudian doa-doa Nabi Ibrahim ini didengar oleh Siti Sarah. Doa terus minta anak, doa terus minta anak, sehingga Siti Sarah ini merasa naiklah naluri keimanannya. Dia buang keegoisan dirinya, kemudian dia memberanikan diri untuk menemui suaminya. Ini mungkin yang kita tidak sanggup Ibu. Sehingga dia bilang kepada suaminya kan, wahai Nabi Allah, kita ini sudah semakin tua, dakwah ini sudah semakin berkembang, tapi kita diberi ujian oleh Allah, belum diamanahi keturunan.
Aku khawatir juga wahai Nabi Allah, kalau kita tidak memiliki keturunan, siapa yang akan mengestafetkan dakwah ini ke depannya? Maka kau nikahilah budakku, Siti Hajar. Semoga dengan engkau menikah dengannya, kita mendapatkan keturunan untuk melanjutkan risalah dakwah Allah ini wahai Nabi Allah. Ya Allah Bu, baik banget Siti Sarah Bu ya. Kita bisa nggak kayak gitu Bu? Bapak-bapak sekarang nggak ditawarin cari sendiri ya. Nabi Ibrahim ini ditawarin baru mau. Ya. Tapi pertama itu di dalam sirah Nabi Ibrahim nggak mau. La ya Sarah, tidak. Ya. Tapi Siti Sarah ini karena keimanannya kuat luar biasa Bu. Nggak apa-apa hai Nabi Allah. Aku ikhlas dan aku baik-baik saja. Karena kita memikirkan untuk dakwah Allah berikutnya wahai Nabi Allah. Akhirnya dengan persetujuan Siti Sarah, menikahlah Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar. Hidup di satu rumah dan satu daerah, ya, ibu yang cinta Allah. Maka tak lama sejak pernikahan itu, ya, dapat berita bahwasanya Siti Hajar hamil. Subhanallah. Gimana perasaan Siti Sarah ini Bu mengetahui istri kedua dari suaminya itu hamil? Beliau yang sudah bertahun-tahun, usianya ada yang mengatakan 86, ada yang mengatakan 90. Sudah berapa tahun menikah dengan Nabi Ibrahim belum diberikan keturunan. Tapi Siti Hajar ini baru sebentar menikah sudah diberikan keturunan. Tetapi Siti Sarah ini karena keimanannya kuat, dia tumbuhkan rasa cemburu itu memang ada, betul kata Bu Fit tadi, manusiawi. Cuman dia tahan rasa cemburu tersebut karena dia punya niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita satu aja kesalahan suami itu 5 menit aja untuk nahan sulit tuh, apalagi sampai melahirkan Siti Hajar ini. Ada rasa cemburu, betul, ya. Sampai Siti Hajar melahirkan Nabi Ismail. Sudah nggak kuat lagi Bu. Siti Sarah ini menahan rasa cemburunya. Ya, kemudian dia datangi suaminya, berkomunikasi dengan komunikasi yang baik. Catat Bu, komunikasinya komunikasi yang baik, bukan kayak kita. Dia mau berkomunikasi dengan suaminya karena dia takut dengan dosa. Dia bilang sama Nabi Ibrahim, wahai Nabi Allah, aku ini manusia biasa dan bukan pula malaikat. Dan semakin hari dosaku sudah semakin banyak wahai Nabi Allah. Aku sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Siti Hajar. Masya Allah ya Bu ya. Dia tahan, dia sampaikan dengan baik-baik. Karena aku tidak mau wahai Nabi Allah, semakin hari dosaku semakin banyak. Mulai galau Nabi Ibrahim. Tapi Siti Sarah ini, Siti Hajar ini udah terasa dia Bu. Terasa. Karena dia adalah wanita yang beriman, dia terasa peka terhadap orang lain. Hisiah. Hatinya itu cepat paham. Gimana nggak galau? Ini istri pertama yang membersamai dia dari nol sampai dakwah ini berkembang, solihah dan sebagainya. Istri kedua ini baru-baru panas pula, baru lo dapet anak, kayak gitu ya Bun ya. Doanya sepanjang masa sudah dikabulkan oleh Allah. Gimana ini? Mau milih siapa Nabi Ibrahim? Bingung kan Bu? Di pilihan-pilihan kayak gitu pasti bingung kan? Kemudian ada riwayat yang mengatakan ketika Nabi Ibrahim tidur, maka Allah menurunkan wahyu lewat mimpi kepada Nabi Ibrahim agar membawa Siti Hajar ini pergi dari Palestina menuju Bakkah. Inilah ceritanya Bu. Ya. Kenapa Siti Hajar dibawa oleh Nabi Ibrahim ke Bakkah, Mekah saat ini. Namanya dulu Bakkah. Bakkah itu apa Zah artinya Zah?
lembah. Buka surah Ibrahim ayat 37. Masya Allah Bu Neng, penuh catatannya. Jadi cerita nanti tuh Kak ya. Jadi riwayat. Bismillah. Bismillah. Saya cerita dulu ya, nanti baru kita baca terjemahnya nih. Kemudian besok paginya langsung Nabi Ibrahim bilang sama Siti Hajar, Siti Hajar, kemasi barangmu, bawa makanan dan minuman secukupnya untuk persediaan. Kita akan pergi dari sini. Siti Hajar ini karena manusia biasa protes, wajar Bu. Kita juga tukang protes sama suami. Hai Nabi Allah, kita mau pergi kemana? Aku baru melahirkan, anak kita masih kecil, kau mau bawa kami kemana? Nabi Ibrahim diam 1000 bahasa, tidak menjawab pertanyaan Siti Hajar. Tapi Siti Hajar langsung peka Bu. Dia terasa bahwasanya dibawa pergi oleh Nabi Ibrahim karena Siti Sarah sudah cemburu. Ibu kalau diajak bapak pergi suruh kemas barang nggak tahu kemana, mau nggak ibu? Saya aja kalau Abi bilang ayo nih makan di luar, makan kemana? Ayo aja lah, setelah keluar nanti kita pikirkan, nggak mau, kita mau makannya di mana? Ayo aja lah ikut. Nah, itu udah malas tuh. Ini suami yang nggak menjawab. Akhirnya karena keimanannya tadi, kepatuhannya kepada suaminya, dia kemasi barangnya, persiapannya sekedarnya, dan mereka berangkat dari Palestina menuju Mekah. Itu jarak tempuhnya 1150 km. Ini dari cinta Allah dari sini ke Aceh. Seribu 150 km. Bukan dekat, bukan pakai sepati air Bu ya. Pakai apa? Ada yang mengatakan pakai onta, ada yang mengatakan jalan kaki dengan bawa bayi. Coba bayangkan. Maka di tengah perjalanan ngeluh lagi Siti Hajar nih, hai Nabi Allah, mau kemana kita sebenarnya nih? Gak kekasihankah engkau melihat anakmu? Sehingga saking dia tak mau menyakiti hati Siti Sarah lagi Bu, Siti Hajar ini menghapus jejak perjalanannya supaya Siti Hajar itu tidak mengira-ngira kemana Siti Sarah itu dibawa oleh Nabi Ibrahim. Coba enggak. Akhirnya sampailah perjalanan mereka sekian hari, sampailah di tempat yang dituju, yaitu Bakkah. Maka setelah sampai di lembah Mekah itu, apa kata Nabi Ibrahim kepada Siti Hajar? Ya, disinilah tempat kalian. Aku akan pergi meninggalkan kalian. Protes Siti Hajar. Apa katanya? Wahai Nabi Allah, di tempat seperti ini kah engkau meninggalkan kami? Tidak ada siapa-siapa, tidak ada penghidupan, tidak ada makanan, wahai Nabi Allah. Kenapa engkau meninggalkan kami di tempat ini? Nabi Ibrahim berbalik tanpa mengucapkan kata-kata apapun. Dipanggil balik oleh Siti Hajar, ya Nabi Allah, apakah ini perintah Tuhanmu? Iya, kata Nabi Ibrahim. Nah, ini adalah perintah dari Tuhanku. Maka dengan santainya Siti Hajar, dengan kekuatan keimanannya, dia bilang kepada suaminya, kembalilah wahai suamiku, jikalau ini adalah perintah dari Tuhanmu, pasti dia tidak akan mentelantarkan kami di sini. Engkau jangan khawatir, pasti dia memberikan makanan dan minuman kepada kami. Kembalilah wahai Nabi Allah. Gak bisa kita kayak gini Bu, termasuk saya juga Bu. Dia yang menguatkan suaminya. Pergilah Nabi Allah. Pergilah Nabi Ibrahim kembali ke Palestina untuk berkumpul dengan Siti Sarah.
Siti Hajar ditinggalkan di Bakkah. Tapi ketika Nabi Ibrahim balik lagi, bukan tidak sedih Nabi Ibrahim, Bu, sedih. Istrinya, kemudian anaknya baru dia lahirkan yang sudah dia dambakan, dia tinggalkan atas perintah Allah. Kemudian Nabi Ibrahim mengangkat kedua tangannya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan bacakan surat Ibrahim ayat 37. Ya, sebenarnya dari 35 sih, Bu, 37 aja. Silakan baca, Bu. Ibrahim ayat 37. Mic-nya sama siapa? Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku Ya, Ma, kalau baca, Ma. Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau. So, berarti itu terbayang, Bu, dengan cerita kita tadi? Aku sudah meninggalkan sebagian keturunanku di lembah rumah dekat rumah Engkau. Itu siapa, Bu? Siti Hajar dan Nabi Ismail. Oke, terus, Ma. Di rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Tawakal, kan? Ya, Nabi Ibrahim minta sama Allah supaya mereka sholat, supaya Siti Hajar itu dekat kepada Allah, beribadah, dan condongkanlah sebagian hati manusia kepada mereka, karena sendirian gak ada penghidupan, gitu kan, Bu, ya, di lembah, ya, supaya mereka bisa memberikan makanan dan membantu Siti Hajar. Ini doa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim ketika dia meninggalkan Siti Hajar dan Ismail di Bakkah. Mulailah hari itu, persediaan sudah habis, anak menangis kelaparan, nggak ada siapa-siapa. Ibu diuji apa oleh Allah? Ekonomi sedikit aja dikurangi, udah macam-macam kita seuzurnya sama Allah. Ini Siti Hajar, Bu, suaminya nggak ada air, nggak ada makanan, nggak ada siapa-siapa. Terbayang? Sehingga Nabi Ismail menangis, kelaparan dan kehausan. Sementara Siti Hajar ini nggak ada lagi yang bisa dia makan. Dia paksakan menyusukan anaknya, sehingga keluarlah air susu darah. Menangis Siti Hajar, menangis manusiawi, sampai Ismail ini tidak bergerak lagi dan gak mampu untuk menangis. Tumbuhlah naluri seorang ibu. Kita seorang ibu, kan, Bu, dan juga seorang anak. Tidak ada ibu yang mau anaknya kelaparan, gak ada ibu yang mau anaknya itu tidak bahagia. Bahkan dia lebih mementingkan anaknya dibandingkan dirinya. Betul kayak gitu, Bu? Biarlah kita gak punya apa-apa, yang penting anak kita sekolah. Biarlah kita gak punya apa-apa, yang penting anak kita jadi orang, ya kan, Bu? Gak apa-apa habis-habisan pengorbanan seorang ibu di sini. Yang kayaknya kita nggak mampu, gimana mau nyari, di mana ada air, di mana ada makanan di sini. Tapi karena jiddiyah dia, tumbuh naluri seorang keibuan, maka dia seolah-olah melihat dari atas bukit itu ada pancaran air. Dia lari. Itulah Safa Marwah sekarang tuh. Dulu Safa Marwah itu batu-batu runcing. Bukan sekarang marmer, orang sa'i aja pakai skuter sekarang. Kenapa kita disuruh sa'i seperti itu? Supaya kita merasakan
bagaimana sulitnya Siti Hajar untuk mempertahankan anaknya. Itulah seorang ibu mulia, doanya istijabah, meskipun anaknya tidak berbakti kepadanya, tapi tetap doa baik-baik itu selalu dilantunkan buat anaknya. Betul nggak, Bu? Ini terasa jadi seorang ibu apa aja, Nak. Mau sekolah dimanapun selalu kita usahakan mau apa, tapi kadang-kadang anak lupa dengan orang tuanya. Di perjuangan Siti Hajar, turun lagi kayak ada lihat air gitu, nggak ada ternyata, naik lagi, turun lagi, sampai berapa kali, Bu, lari-larinya, Bu? 7 kali kan. Baru di atas tuh dia melihat pancaran air dari mata kaki Ismail. Ma, air, dia bilang. Turunlah dia ke bawah, ternyata benar dari kaki Nabi Ismail itu terpancar air. Dia kumpulkan, zam. Berkumpullah. Itulah air zam-zam sekarang yang dipakai oleh semua umat Islam yang ke sana, tak pernah habis. Merendahkan pengorbanan seorang ibu demi cinta Allah. Anak ditinggal suami, terbayang ya, lengkap sudah. Akhirnya Siti Sarah bersyukur, minum, dia susukan Nabi Ismail. Selesai masalah pertama. Minum gak cukup kalau tanpa makan. Tapi insya Allah faiza azamta fatawakal Allah, pasti Allah kasih kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Ini harus kita tanamkan di dalam diri kita. Kalau kita punya kesulitan gitu, insya Allah setelah itu pasti kemudahan gitu. Jadi kita kadang-kadang nggak yakin DP dari sebuah kesenangan itu kesulitan. Cuman kadang-kadang kita nggak mau DP itu, kok DP-nya kayak gini banget sih gitu kan. Itu DP. Kemudian umat, sekarang makanan. Ternyata Allah kirim bantuan dalam ayat ini dengan suku Jurhum. Pernah dengar ya? Jadi suku Jurhum ini lagu yang membangun kota Mekah bersama Siti Hajar dan Nabi Ismail. Mereka tuh dari Yaman mau berdagang sebenarnya ke Mekah ini, Ternyata di Mekah itu nggak ada siapa-siapa, nggak ada penghidupan. Akhirnya mereka ingin beristirahat saja di situ, ingin melanjutkan perjalanan sebenarnya istirahat. Mereka mau cari air, nggak ada kehidupan di sini nih. Apa yang kita di sini? Kata ketua kabilah mereka. Akhirnya ada beberapa anggota kabilah itu melihat dari atas bukit itu ada burung yang melingkar terus begini aja dia. Sekitarnya tuh, kok burung tuh nggak terbang jauh-jauh gitu kan ya? Nah, itu biasanya, ya, kata teman-temannya suku kabilah itu, kalau ada burung kalau dia nggak pergi-pergi itu biasanya ada air dan kehidupan. Tunggu ya ketua, kata mereka. Kita lihat ke bawah, ternyata benar. Burung itu mengelilingi sumur zam-zam yang didapatkan oleh Siti Hajar. Maka dia beritahukan kepada ketua kabilahnya ada air di sana. Gitu. Maka berbondong-bondonglah suku Jurhum itu mendekati zam-zam yang didapati oleh Siti Hajar. Maka setelah itu Ibu, Siti Hajar bilang, kalian mau air? Iya, kami mau minum untuk bersih-bersih. Oh, boleh kalian pakai, tapi itu air aku ya. Cerdas ya. Kalau kalian mau pakai air ini, mau nggak berikan aku makanan? Padahal memang suku Jurhum itu kerjanya jualan. Maka dikasihlah oleh suku Jurhum ini makanan dan buah-buahan. Dan mereka menggunakan air yang dimiliki oleh Siti Hajar tadi. Masya Allah, sekiranya Allah tuh. Ya. Setelah itu, ya, baru suku Jurhum itu mengatakan kita tidak lagi melanjutkan perjalanan, kita akan membangun desa di sini. Karena sepertinya akan ada penghidupan, karena air udah ada ya Bu ya.
Nah, sejak itulah kota Mekah itu dibangun oleh suku Jurhum, ya. Kemudian Nabi Ismail dan Siti Hajar sampai, astagfirullah, ya, sampai, ya, hidup ini enggak, bismillah, ya, sampai nanti lagi ya, ya. Sampai nanti Nabi Ismail juga menikah di Mekah, ya. Berarti Bu, Nabi Ibrahim, jazakallah, Nabi Ibrahim di Palestina, Siti Hajar di mana? Di Makkah. Masih dipakai dengan Nabi Ibrahim, masih LDR-an. Kadang-kadang Nabi Ibrahim datang ke Mekah, bertemu dengan Siti Hajar, bertemu dengan Nabi Ismail. Kan sampai Nabi Ismail ingin disembelih kan? Nah, itu kan mereka berada di Mekah ketika itu juga dicinta dalam surah As-Saffat ayat 101 sampai 111, ya. Kemudian setelah itu hamil, ya, Siti Sarah 12 tahun setelah itu dalam surah Hud ayat 71, ya. Pokoknya semuanya itu cerita yang tertuang di dalam Al-Quran. Nah, sampai sini dulu ya Bu, ini panjang lagi ceritanya nih, sampai disembelih, sampai dia menikah, sampai dia diceraikan dia menceraikan istrinya atas perintah Nabi Ibrahim. Kapan-kapan kita sambung belajar kita dari cerita wanita hebat ini. Jangan sampai ibu merasa ibu adalah hamba Allah yang tersabar di dunia. Ibu bilang, ngaku-ngaku, mana sabar Siti Sarah, Siti Hajar dibandingkan kita? Jauh kan Bu? Tapi kita selalu bilang sama suami kita, mama nih Pak, wanita tersabar di dunia. Gimana sabar mama sama papa? Mama nih Pak, memang karena ikhlas aja nih kayak gini. Jauh Bu kita, ya. Makanya fa'tabiru ya ulil albab, fa'tabiru ya ulil absor, jadikan pelajaran, jadikan iktibar cerita tentang Siti Sarah dan Siti Hajar ini. Allah yuwafiq. Sebenarnya saya mau menyimpulkan satu orang untuk cerita ini, ya, tapi karena waktunya sudah pas, ya, semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ibu mau jadi Siti Sarah atau Siti Hajar Bu? Gimana Bu Salihah? Nggak mau dua-duanya Zah, maunya mengikuti akhlak Siti Sarah dan Siti Hajar, gitu kan Bu ya? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.